Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danis Laryan Pandai, dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat browser extension. Dan sebelum kita membuat browser extension, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai sebuah project yang bisa kita menjadikan sebagai browser extension. Dan untuk projectnya, kali ini saya pilih website Color Flipper. Website ini adalah sebuah website ya untuk mencari sebuah warna ketika kita sedang membuat sebuah website. Dan hal ini bisa berguna ketika kita sedang bingung untuk mencari warna yang bagus, kita bisa menggunakan ini untuk mencari warna yang dibutuhkan. Nah, di sini ada dua page. Yang pertama ada hex dan linear gradient. Dan untuk linear gradient, dia akan memberikan dua warna seperti ini. Dan dia juga akan menampilkan background warnanya di belakang seperti ini. Jadi karena file ini adalah website multiple page, jadi kita membutuhkan banyak file yang dibutuhkan untuk membuat project ini. Itu. Apa berapa lama? Mari saja kita mulai. Yang pertama, kalian buat dulu website, buat dulu folder dengan nama browser extension tutorial. Lalu di dalamnya kalian memiliki dua folder, yaitu folder icons yang berisi sebuah file PNG yang akan berfungsi sebagai icon untuk browser extension kalian. Lalu ada folder pop-up. Folder pop-up ini adalah folder yang akan menyimpan semua file untuk website kalian, entah itu asset, HTML, CSS, ataupun JS. Dan karena website Color Flipper tadi merupakan multiple page, jadi kita memerlukan banyak file. Itu. Dan pastikan ada file dengan nama popup.html. Karena kalian juga bisa menggunakan tag elemen A untuk berpindah page, tapi disarankan untuk file awalnya dinamakan popup.html beserta pun dengan JS dan CSS-nya. Lalu ketika dua hal ini sudah siap, yaitu folder icons dan pop-up-nya beserta isinya, kita memerlukan satu file lagi yang merupakan file manifest.json, yang merupakan sebuah file yang berisi metadata dari browser extension yang kita buat. Karena untuk membuat browser extension, Google Chrome memerlukan beberapa data untuk browser extension tersebut, seperti nama browser extensionnya, versi berapakah itu, dan deskripsi dari browser extension tersebut. Lalu tanpa lama-lama, karena di sini belum ada file manifest.json-nya, mari kita buat bersama-sama. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Lalu kita masuk ke dalam folder browser extension tutorial. Lalu kalian tambahkan file namanya manifest.json. Pastikan manifest.json ini di luar, bukan di dalam salah satu folder. Lalu kalian kok ketik saja codingan berikut yang merupakan metadata dari browser extension kita. Yang pertama itu ada manifest versionnya yang sekarang adalah versi 3. Lalu ada nama dari browser extension kita yang namanya Color Flipper. Lalu ada versinya juga, karena ini baru versi pertama, ditulis saja 1,0, 1.0. Dan kalau misalnya ada beberapa iterasi dari websitenya, bisa jadi 1,1, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Di sini ada deskripsi singkat mengenai browser extension-nya. Jadi deskripsi ini bisa merupakan penjelasan dari
kegunaan dari browser extension tersebut ataupun sebagai fungsinya saja. Lalu sini ada metadata icons yang berisikan sebuah path file kepada gambar icon yang tadi. Lalu sini ada action. Action ini adalah sebuah metadata. Jadi agar Google Chrome tahu apa yang harus dilakukan ketika kita membuka browser extension tersebut. Dan default pop-up-nya adalah path file kepada popup.html. Jadi ketika browser extension ini dibuka, maka Google Chrome akan langsung mengalihkannya kepada file popup.html. Lalu ini ada default icon. Karena semua device itu ukurannya berbeda-beda, jadi Google Chrome meminta berbagai macam ukuran untuk setiap device. Tapi kalau kalian tidak pengen ribet, kalian bisa gunakan satu icon untuk berbagai macam ukuran seperti 16 pixel, 48 pixel, dan 128 pixel. Lalu untuk permisinya kalian isi storage, yang artinya Google Chrome bisa mengakses storage kita untuk memasukkan browser extension ini ke dalam Google Chrome Extension Store. Kalau misalnya kalian pengen extension ini untuk di-publish. Jika sudah, kalian save. Lalu kalian buka Google Chrome kalian. Lalu kalian klik titik 3 yang di atas. Lalu klik extension. Dan klik yang manage extension. Jika sudah masuk ke dalam page ini, kalian klik load unpack. Lalu kalian pilih folder yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau sudah, akan ada tulisan sini, itu extension loaded, yang artinya extension sudah berhasil kita masukkan ke dalam Google Chrome. Dan di sini adalah hasil dari extension tadi. Seperti yang terlihat, sini ada ikonnya yang tadi sudah kita masukin. Lalu ada namanya, ada versinya, dan ada deskripsi. Semua hal ini bisa diatur dari metadata manifest.json. Lalu sini ID-nya bersifat random karena untuk keamanan. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Cara kita menggunakannya adalah kita klik gambar puzzle di pojok kanan atas. Lalu kalian klik color flipper-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan seperti yang terlihat, di sini sudah bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Lalu kalau misalnya kalian ingin color flipper ini berada di pojok kanan terus, kalian bisa pin. Jadi color flipper-nya akan berada di pojok kanan atas terus. Di sini juga bisa generasi gradient. Lalu di sini bisa juga diganti di 90 deg atau degree. Seperti itu. Dan itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih.